Oke, jadi di sini aku mau sharing sedikit tentang buku yang sudah aku baca yang berjudul Sadar Penuh Hadir Utuh, karyanya Aji Santoso Putro. Ini dari judul aja udah sangat filosofis ya. Sadar Penuh Hadir Utuh. Aku sih bacanya deep gitu. Jadi basically buku ini tentang konsep mindfulness. Mindfulness sendiri adalah konsep tentang mengenal diri, lebih tepatnya mengenal ke dalam diri, internal gitu. Jadi kita kadang terlalu sering untuk terfokus sama hal-hal yang di luar diri kita, yang eksternal, harapan, pandangan orang, ekspektasi, penilaian orang, pendapat, hal seperti itu. Kita lupa kalau sebenarnya kunci dari kehidupan yang damai dan bahagia adalah terkoneksinya diri dengan internal diri dengan baik. Karena at the end of the day, saat kita udah dapetin semuanya, diri kita yang menjadi sesuatu yang perlu kita lawan. At the end of the day gitu, saat kita udah punya semuanya, terus apa? Balik ke diri sendiri pada akhirnya. Makanya kalau misalnya internet tidak terkoneksi, itu jadinya mess up. Dan secara konsep sederhana, mindful ini bilang kalau kita ternyata punya 3 masa. Masa lalu, hal-hal yang seringkali kita sesali ya. Coba aja kalau dulu gak kenal sama dia, mungkin sekarang aku gak akan galau, ya. Coba aja kalau dulu aku gak salah milih jurusan, mungkin sekarang aku udah bisa kerja sesuai dengan passion aku. Coba aja deh kalau dulu orang tua tuh gak maksa aku untuk ambil pilihan ini, aku pasti bisa merdeka dengan diriku sendiri gitu. Coba aja kalau dulu kayak gini, coba aja kalau dulu kayak gitu. Dengan pikiran kalau misalnya hal itu tidak terjadi, kita akan punya kehidupan yang lebih baik. Padahal apakah pasti seperti itu? Belum tentu. Tapi ya itu, pikiran kan seringkali mengajak kita untuk lari ke masa lalu, ya kan? Lari ke masa lalu, menyesali masa lalu, fokus ke masa lalu. Karena sebenarnya perasaan-perasaan negatif kayak sedih, terus kecewa, itu tuh bikin nagih loh. Nangis juga bikin nagih gitu. Kalau misalnya kita udah sedih nih, nangis, mellow, itu tuh kadang bikin nagih. Kita pengen lagi dan lagi, pengen meratapi diri lagi, pengen meratapi diri terus, kayak gitu ya, pikiran kesenengan gitu. Terus ada juga masa depan. Nah, masa depan ini seringkali kita khawatirkan. Masa yang sebenarnya belum terjadi. Masa yang abstrak. No one knows apa yang akan terjadi. No one knows itu akan terbentuk dan terjadi seperti apa. Kita sering banget khawatir tentang masa depan, tentang gimana sih aku 5-10 tahun lagi akan jadi seperti apa ya? Bisa gak ya kerja di tempat yang enak dengan gaji yang tinggi? Bisa gak ya nikah di umur yang sudah ditargetkan dengan orang yang diidam-idamkan? Bisa gak ya punya rumah yang layak dan makan enak terus, traveling around the world gitu kayak ala-ala selebgram? Banyak kekhawatiran tentang masa depan, masa yang belum terjadi, yang belum diprediksi. Sampai kita kadang lupa, karena terlalu asyik untuk menyesali masa lalu dan terlalu asyik untuk mengkhawatirkan masa depan, kita lupa kalau ada masa sekarang, masa kini, masa yang sebenarnya sudah terjadi, sedang terjadi, yang sedang dijalani, yang perlu dinikmati, yang perlu disyukuri, dijalani dengan sukacita,
Dan untuk menikmatinya, kita perlu kesadaran. Kita perlu hadir dengan utuh. Makanya sebenarnya kadang kita tuh lupa gitu kalau konsepnya simple. Kan masa lalu udah terjadi nih, ya udah, orang udah terjadi mau gimana lagi gitu kan. Kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa belajar. Masa depan yang belum terjadi, kita tuh paham kalau sebenarnya hal yang belum terjadi ini ditentukan oleh masa yang sekarang, oleh apa yang kita lakukan di masa sekarang. Sebenarnya jelas aja gitu, kalau di masa sekarang kita melakukan hal-hal yang baik, kita upgrade diri, kita upgrade mindset, kita banyakin belajar hal yang baru, ya itu bakal jelas. Nggak mungkin dong masa depannya buruk saat kita udah nanam benih yang baik di masa sekarang. Tapi kalau masa sekarangnya aja diisi dengan kekhawatiran, kecemasan, penyesalan, ya akan jelas juga dong masa depannya akan seperti apa. Semua hal itu tergantung dengan bibit yang kita tanam gitu. Karena ya terkadang dunia kan prinsipnya sebab akibat ya gitu. Jadi ada yang menarik sih dari cover bukunya Aji Santoso Putro ini. Dia tuh ngeganti huruf H ya di kata utuh itu dengan kursi. Dan ini menurutku relate banget sama konsepnya dia yang dia bahas tentang yin and yang. Jadi ada yin and yang. Kalau yang itu kita dalam tanda kutip ya dituntut untuk terus menerus menjadi lebih baik, lebih unggul, lebih tinggi, lebih terdepan. Kalau udah punya, raih lagi, lebih banyak, lebih jago, lebih cantik, lebih putih, lebih terkenal, lebih dihargai, lebih. Karena memang sebenarnya secara tidak langsung dan tidak disadari, budaya kita memang mengajak untuk menjadi yang, untuk menjadi lebih. Budaya di sekolah, budaya di rumah. Tapi sebagai manusia kita nggak hanya human doing yang gitu. Kita nggak hanya human doing, tapi kita juga human being, yin. Yang maksudnya ada saat-saat dimana kita nggak bisa terus-terusan melaju dengan kecepatan tinggi. Ada saatnya kita hanya perlu untuk duduk, ya, seperti kursi pengganti huruf H itu. Duduk, sabar, tarik nafas, sadar, bersyukur, ikhlas, menerima, pasrah, percaya sama Tuhan, tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, damai, rileks, santuy. Karena ibarat burung, kalau misalnya sayapnya patah satu atau at least luka deh gitu, burung gak akan bisa terbang dengan maksimal. Burung malah gak akan bisa terbang setinggi mungkin. Burung mungkin gak bisa terbang sampai ke tujuan yang dia mau. Itulah kenapa yin and yang itu perlu balance, perlu seimbang. Dan itulah kenapa kita gak harus selalu melaju dengan kecepatan tinggi. Kita malah perlu tahu kapan kita harus melaju dengan kecepatan tinggi, kapan kita harus pelan-pelan sambil ngamatin jalan kanan kiri, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus istirahat. Jadi sebenarnya orang yang hebat tuh bukan orang yang terus-terusan bergerak dengan cepat dengan membabi buta, tapi orang yang tahu kendali dirinya tuh dia udah pegang.
Dia bisa baca situasi, dia bisa bersikap dengan bijak. Dan itu bermodalkan kesadaran, mindfulness. Dan ketidak mindfulnessan ini menurutku yang bisa jadi alasan terciptanya permasalahan-permasalahan seperti galau, anxiety, stres, emosi gak stabil, depresi, kecewa, insecure. Dan dengan bisa memahami konsep ini, dengan bisa menjalankan konsep ini, aku yakin kita akan punya kehidupan yang lebih damai dan bahagia. Ini emang gak mudah, tapi seenggaknya dengan kita paham konsep dasar dan teori, kita jadi punya kekuatan untuk menjalankannya. Dan yang jelas setelah kita tahu ini, yang paling penting adalah niat. Niat untuk menjalaninya, niat untuk mencoba, niat untuk berusaha. Allah pasti bantu. Oke, segitu aja. Mari kita sama-sama untuk belajar mindfulness untuk mewujudkan kehidupan yang lebih damai dan bahagia untuk setiap umat manusia. Karena percaya atau enggak, kebahagiaan dan kedamaian itu menular. Kita aja dulu yang damai dan bahagia, pasti orang sekitar juga ikutan damai dan bahagia. Coba bayangin kalau semakin banyak pengaruh yang bisa kita tularkan lewat kebahagiaan dan kedamaian, pasti dunia akan menjadi tempat yang lebih baik lagi.